Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, hindari keramaian, rajin cuci tangan, dan pakailah masker. Nah, perkenalkan di sini Ibu Ratna Juwita. Ibu di sini mengampu mata pelajaran matematika peminatan kelas 10. Nah, kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang matriks. Oke. Nah, kompetensi inti yang akan kita pelajari ada KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, ada KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.5 tentang mendeskripsikan operasi sederhana matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, Ibu harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan operasi pada matriks. Yang kedua, Ibu harapkan peserta didik dapat menjadi model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang matriks, perhatikan tabel berikut ini. Di sini Ibu tampilkan presensi atau absensi peserta didik kelas 10 bulan Februari tahun 2020. Nah, di sini terdapat nama peserta didik ada 3, yaitu Agus, Budi, dan Cica. Agus pernah izin 1 kali, alpanya 3 kali, sakitnya kosong. Sedangkan Budi pernah sakit 1 kali, izin 2 kali, dan alpanya kosong. Sedangkan Cica pernah sakit 5 kali, izin 1 kali, dan alpa 1 kali. Pada baris yang di atas itu disebut dengan judul kolom. Sedangkan pada kolom yang paling depan disebut dengan judul baris. Nah, maka terbentuk susunan bilangan dari yang apa kita uraikan di atas adalah pada barisan pertama yaitu 0, 1, 3. Sedangkan untuk baris kedua yaitu 1, 2, 0. Sedangkan untuk baris yang ketiga yaitu 5, 1, 1. Nah, kumpulan dari bilangan ini dapat kita taruh dalam suatu kurung, maka itu disebut dengan matriks. Sudah paham semua? Kita lanjutkan materinya. Nah, dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apa itu matriks? Nah, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau kurung siku. Bilangan yang disusun itu disebut dengan elemen. Nah, banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom itu disebut dengan ordo matriks. Sedangkan notasi sebuah matriks itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kita masuk ke contoh. Nah, terdapat matriks A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan matriks B. Di sini ada baris yang pertama, di situ ada bilangan 1, 2, 3, maka disebut dengan baris ke-1. Sedangkan baris kedua itu terdiri dari 4, 5, 6 disebut baris ke-2. Nah, di sini Ibu punya bilangan pada kolom pertama yaitu 1 dan 4. Di sini disebut dengan kolom ke-1. Sedangkan kolom kanannya atau selebihnya di situ ada bilangan 2 dan 5 disebut dengan kolom kedua, sedangkan setelahnya yaitu kolom ketiga. Nah, di sini Ibu ambil bilangan 4. Bilangan 4 di sini letaknya adalah baris kedua kolom ke-1. Maka 4 disebut dengan elemen baris kedua kolom ke-1. Nah, matriks A di sini berordo 2 kali 3. 2 di sini sebagai baris
dan 3 di sini sebagai kolom. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk operasi perkalian dua matriks. Nah, di sini Ibu mempunyai matriks A, yaitu A11, A12, A21, A22, dan matriks B yaitu B11, B12, B21, B22. Nah, bagaimana untuk mengalihkan antara dua matriks ini? Kita simak pemaparannya. Oke. Nah, hasil kali matriks A dan B adalah, di sini kita lihat bahwa pada baris pertama, kolom pertama yaitu A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. Nah, bagaimana untuk kolom kedua baris pertama? Kita gunakan baris pertama pada A dan kolom kedua pada B. Maka A11 ditambah A12 ditambah A12 kali B22. Nah, untuk kolom pertama baris kedua adalah A21 dikali dengan B11 ditambah A22 dikali B21. Nah, bagaimana untuk kolom kedua baris kedua? Yaitu A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh permasalahan. Di sini disajikan jika matriks A adalah 1, 2, 3, 4 dan matriks B adalah min 2, 5, min 3, 0, maka matriks A dikali matriks B adalah, nah, matriks A ditulis di depan yaitu 1, 2, 3, 4 dikali dengan matriks B ditulis di kanannya yaitu min 2, 5, min 3, 0. Kita hasilkan di sini 1 dikali min 2 ditambah 2 dikali min 3. Untuk baris pertama kolom kedua yaitu 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 0. Untuk baris kedua kolom pertama yaitu 3 dikali minus 2 ditambah 4 dikali minus 3. Untuk kolom kedua baris kedua yaitu 3 dikali 5, 4 dikali 0. Menghasilkan minus 2 kurangi 6. Untuk kolom kedua baris pertama yaitu 5 ditambah 0. Untuk baris kedua kolom pertama minus 6 dikurangi 12. Untuk baris kedua dan kolom kedua yaitu 15 ditambah 0. Nah, oke. Di sini tadi adalah hasil perkalian dari 3 dikali 5. 3 di sini yaitu sebagai kolom pertama. Oke. 1, 3. Sedangkan di sini di sini yang digunakan baris kedua 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 0. Nah, menghasilkan 15 ditambah 0. Kita hasilkan min 8, 5, dan min 18, 15. Nah, untuk latihan soalnya, kalian bisa mencoba dari 5 soal ini.
Nah, ada satu ayat untuk memupuk semangat dan juga keimanan kita, ada di surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu di sini Ibu bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, yang artinya bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, demikian pemaparan dari Ibu untuk menambah kemampuan pemecahan masalah. Ananda dapat membuka Google Classroom dan mencoba latihan soal yang sudah Ibu unggah. Nah, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.